Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TPB 8 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadapi, NIM 120130065 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Arifudin, NIM 120130077 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Vino Agustian Jordan Gamas, NIM 120340133 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Lonika Della Vita Sitanggang, NIM 120130061 TPB 8 Prodi Teknik Elektro. Saya Muhammad Iksan Faturrahman Iguna, NIM 120130079 TPB 8A dari Prodi Teknik Elektro. Kami akan menjelaskan kincir angin sederhana, aplikasi dari motor listrik. Adapun tujuannya adalah Untuk membuat motor listrik sederhana, memahami prinsip gaya Lorentz, memahami prinsip motor listrik, dan untuk menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik pada motor listrik tersebut, serta memahami aplikasi motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian motor listrik sederhana. Motor listrik adalah mesin penggerak yang disebabkan oleh energi listrik dengan menggunakan konsep konservasi energi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik sebagai penggerak cukup banyak kita jumpai penggunaannya pada rumah tangga, industri, dan sarana transportasi. Pada umumnya, setiap industri selalu menggunakan motor listrik untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kedua, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet dengan simbol B. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dengan simbol I dan induksi magnetik yang ada dengan simbol. Gaya Lorentz dapat dirumuskan dengan F sama dengan I dikali L kali vektor B, dengan I adalah arus listrik, L adalah vektor panjang kawat, dan B adalah vektor medan magnetik. Atau bisa juga dengan rumus F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta, dengan L adalah panjang kawat, B adalah besar medan magnet, dan theta adalah sudut antara medan listrik dan panjang kawat. Berikutnya yaitu torsi magnet. Torsi berperan untuk memutarkan kawat kumparan yang diletakkan di dekat magnet permanen sehingga terpengaruh oleh medan magnet. Oleh karena itu, kumparan kawat berperilaku seperti magnet permanen. Dengan demikian, kumparan kawat dapat dibilang sebagai magnet dipol atau magnet dua kutub. Torsi dapat dirumuskan dengan tau sama dengan mu dikali B, dengan mu adalah vektor momen magnet dan B adalah vektor medan magnet. Arah dari mu adalah vektor normal ke arah bidang kumparan. Pada momen magnet, aturan tangan kanan dapat digunakan, yaitu genggaman atau gulungan 4 jari sebagai arah arus dan jempol sebagai arah mu. Adapun rumus yang lain yaitu mu sama dengan N dikali I dikali A, dengan N adalah banyak lilitan, I adalah kuat arus listrik, dan A adalah luas penampang kumparan. Dengan demikian, rumus torsi magnet adalah tau sama dengan N dikali I dikali A dikali B dikali sin theta. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah baterai 1,5 volt sebanyak 1 buah, tembaga 50 cm, peniti 2 buah, gunting, lakban, origami, triplek, kawat, magnet, dan amplas. Langkah kerja adalah 1. Lilitkan kawat tembaga ke baterai hingga membentuk lingkaran yang sempurna. Lalu potong kawat tembaga secukupnya dan bentuk lingkaran kawat.
Kemudian amplas kedua ujung kawat yang panjang dari warna kuning hingga kawat tembaga menjadi warna putih. Selanjutnya potong lagi kawat tembaga menjadi 2 buah bagian dan amplas ujung tembaga hingga berwarna putih. Ambil peniti yang disiapkan sebanyak 2 buah. Tempelkan peniti dari isolasi pada triplek yang telah disediakan. Pastikan solasi tertempel dengan erat di papan triplek. Kaitkan bulatan yang telah dibikin di awal. Sambungkan kawat tembaga dengan baterai dan sesuaikan pada kutub positif dan negatif. Lalu buatlah kincir angin yang tempel di ujung tembaga. Motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz. Lorentz dapat dirumuskan dengan F sama dengan I dikali vektor L dikali vektor B, dengan vektor L adalah vektor ujung kawat dan vektor B adalah vektor medan magnet. Dapat dirumuskan juga dengan F sama dengan I dikali L dikali B, dengan I adalah arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, dan θ adalah sudut antara kawat dan medan magnet. Arus listrik sendiri berasal dari baterai, mengalir dari kutub positif hingga kutub negatif dari baterai. Arus mengalir melalui peniti dan kawat tembaga yang dililit membentuk lingkaran. Setelah kawat dialiri arus listrik, kawat tersebut menghasilkan medan magnet dengan besar B sama dengan mu0 dikali I dikali N dengan standar permeabilitas dengan besarnya 4pi dikali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. I itu adalah arus listrik dengan satuan ampere dan N itu adalah banyak lilitan per satuan panjang. Nah, setelah itu magnet permanen diletakkan di dekat kawat tembaga yang telah dililit sehingga kawat tembaga tersebut bisa bergerak karena adanya gaya tolakan antara kawat tembaga tersebut dengan magnet permanen tersebut. Karena kawat tembaga tersebut membentuk kumparan, maka ada torsi yang bekerja pada kawat tembaga tersebut yang besarnya adalah tau sama dengan N dikali I dikali A dikali B, dengan N adalah banyak lilitan, I adalah arus listrik, A adalah luas penampang kumparan, B adalah medan magnet, dan θ adalah sudut antara permukaan normal terhadap medan magnet. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik maka ia akan memiliki medan magnet disebabkan karena adanya pengaliran arus dari kutub positif ke kutub negatif. Dengan demikian, kita akan mengetahui pengaruh dari gaya Lorentz dan hubungan antara arus listrik dan medan magnet yang menyebabkan kawat yang digulung sebagai alat itu bergerak cepat atau lambat sesuai dengan besarnya tegangan atau arus yang mengalir pada baterai.